Jadi tamu dasi ya. Nah, di tamu dasi engko gak sido lahir batin malah. Kalau boleh disentil ginjalnya ya sentil. Kalau flexing pernah. Episode 3. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Rahim. Saya Andi Adelia Nabilani Farid. Nama saya Novita Saputri. Manajemen Pendidikan Islam. Saya Anaja Indonesia Mandiri. Pertanyaan pertama buat Novita, apa saja yang sudah kamu siapkan untuk hari raya? Aduh, ini agak ribet sih. Yang pastinya itu mental sama uang ya. Duit ya kan. Walaupun nggak banyak, pasti wajib ada. Tentunya uang ya, juga kue lebaran, dan juga mental. Ini paling penting untuk kita siapkan ketika menghadapi banyak pertanyaan dari keluarga yang datang. Kapan lulus? Kapan nikah? Wah, paling bahaya itu sebenarnya. Kerjanya udah kerja apa? Gajinya berapa? Oh, itu emang pertanyaan yang menyeramkan. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu di hari raya apakah harus dengan yang baik? Oh, tentu saja tidak. Selagi yang lama masih bisa dipakai dan masih berfungsi dengan baik dan juga masih layak pakai, kenapa harus beli baru ya kan? Nggak perlu, tapi kalau dulu waktu masih kecil itu pasti dari rasa di dalam diri tuh pasti perlu, apalagi kita perlu baju baru sama kayak teman-teman. Tapi kalau saat ini sih nggak perlu. Nggak harus sih yang baru, selama kita itu nyaman pakainya dan juga bersih dan rapi, karena esensi dari hari raya sendiri itu rapi kan. Jadi nggak perlu harus baru-baru. Mungkin kalau dulu waktu kecil mungkin kita perlu yang baru. Contohnya mungkin kita ingin flexing ke anak-anak lain kan, karena kalau masih kecil itu jiwa-jiwanya masih suka yang serba baru gitu. Menurut kamu, sholat id dengan memakai baju baru itu flexing apa enggak sih? Tergantung, kalau misalnya sholat idnya dia pakai baju baru tetapi dipergunakannya untuk tidak pamer, itu nggak flexing ya. Tapi kalau misalnya dia sholat id terus sebelum hari H lebaran itu dia udah mempersiapkan diri untuk beli baju yang sekarang kan apa namanya lagi tren-trennya ya, baju-baju shimmer yang mengkilat banget itu. Nah itu baru bisa dikatain flexing. Oke, menurut saya tergantung niatnya sih. Masing-masing orang kan ada niat masing-masing. Kalau misalkan niatnya memang untuk show up kepada orang, yaitu termasuk flexing untuk saya, hanya untuk dipuji oleh orang lain. Tapi kalau niatnya memang untuk biar kelihatan rapi, biar ibadahnya makin lancar, menurut saya itu oke-oke aja sih. Tergantung mungkin sih. Soalnya kan baju baru, baju bekas juga kayaknya di mata saya kelihatannya sama saja. Soalnya apalagi baju bekas yang kelihatan baru juga ada. Bagaimana menurut kamu tentang orang yang suka flexing di hari raya? Waduh, ini sih menyeramkan sih ya. Yang pasti kita kan sebagai manusia normal ya, pasti ada rasa iri, oh pengen juga gitu ya kan. Yang suka flexing itu apa sih tujuannya? Maksudnya hanya untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Mereka bangga terhadap apa yang mereka pakai. Tapi lebih bagusnya lagi ketika hari raya itu kita menunjukkan sesuatu dengan kerendahan hati, biar meminimalisir kecemburuan mungkin dari keluarga atau dari yang lain. Kalau menurutku serem banget, menyeramkan. Rasanya tuh pengen nyentil ginjalnya gitu, ngapain flexing di hari raya gitu. Gemes. Kenapa lu flexing gitu? Pernah flexing di hari raya nggak? Contohnya seperti apa? Pernah banget. Pernah, kalau dibilang pernah enggaknya sih, saya nggak tahu ya. Soalnya kan orang kalau menilai diri sendiri tuh kayak pasti menilai dirinya baik gitu ya kan. Mungkin bisa jadi juga pernah. Pernah, tapi ketika saya masih kecil. Soalnya kan kalau lihat-lihat anak-anak lain pada pakai baju baru, kita juga mau kan pakai baju baru. Flexing saya itu waktu masih bocil ya, masih bocil. Bukan saya doang, pasti yang lainnya juga pernah merasakan waktu
masih kecil, itu harus beli baju baru untuk biar sama-sama kayak temen-temennya. Bagaimana cara kamu menghadapi orang yang flexing ketika hari raya? Jadi tamu dasi ya. Nah, di tamu dasi engko gak sido lahir batin malah. Kalau boleh disentil ginjalnya ya sentil, tapi nggak bisa ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah menanggapi dengan positif dan juga tidak selalu dipuji. Jangan selalu memuji orang yang terlalu flexing, karena semakin kita puji itu mereka tambah semakin flexing menurut saya. Ya udah, cukup diemin, hindari. Ya mungkin, oh ya baru ya, oh ya wah bagus. Mungkin dikasih pujian aja biar cepet diemnya gitu ya kan. Kalau kita apa itu, nanti dia makin ngoceh makin banyak, makin sumpek juga kita. Mungkin diain, wah itu baru, wah iya baru, wah bagus, ye gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di program Stop. Tema kita hari ini apa? Flexing. Apa itu flexing? Bermakna dua hal. Hati-hati kalau flexing, hati-hati kalau bawa HP, hati-hati kalau bawa baju, hati-hati kalau bertindak, hati-hati kalau bertutur kata. Bisa dimaknai flexing loh. Satu, flexing bermakna pamer. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita tidak sengaja, kita beli HP baru, kita beli baju baru, kita beli sepatu baru, kita beli sepeda motor baru. Kadang kita tunjukkan kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada teman-teman kita, kepada inilah aku mampu. Beli apa? Beli HP baru. Yuk kita selfie yuk. Iya, kalau misalkan orang yang kita ajak flexing itu tidak sakit hati. Coba kalau misalkan sakit hati, apa tidak menambah dosa kita? Nah, kita akan memasuki Idul Fitri. Pasti kita akan ketemu dengan orang, pasti kita akan ketemu dengan masyarakat, kita akan ketemu dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan para teman-teman kita. Loh, bagaimana Ustadz kalau misalkan kita nggak sengaja flexing gitu? Ya makanya jangan, harus dijaga sikap, tutur kata, dan perbuatan. Jangan sampai Idul Fitri ternoda oleh budaya-budaya flexing. Karena sekarang sudah remaja-remaja itu, baik itu dari kecil, SD ya, sampai SMP, SMA, bahkan sampai orang tua, semuanya pegangan HP loh. Orang kalau misalkan mau menunjukkan HP-nya aja cukup mudah aja, tinggal klik jari, selfie, kemudian diunggah di grup tertentu. Iya, kalau grupnya itu jumlahnya cuma 3 orang, itu kadang satu grup kan ada 200 orang, 200 orang punya 200 kepala, 200 kepala punya 200 pikiran. Satunya bilang alhamdulillah si A ini mampu beli HP, positif pikirannya. Kemudian yang lain bilang, gaya nih rek, baru HP baru saja, hati-hati loh nanti kalau saya mampu beli yang lebih bagus lagi, tak flexing kamu. Nah, Idul Fitri maknanya teman-teman semuanya, para mahasiswa semuanya, para pemuda-pemuda semuanya, generasi muslim semuanya, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian hati. Sunnahnya memakai baju baru, baju yang paling mahal. Ini sunnah, bukan kewajiban. Loh, kalau misalkan tidak ada uang, tidak ada, masa harus dipaksakan utang, masa harus dipaksakan pinjam, masa harus dipaksakan jual HP hanya untuk, tidak perlu. Kalau misalkan masih ada baju yang bagus, tetap dipakai. Orang ini hukumnya sunnah. Kita hidupkan sunnah ini. Kalau kita mampu, kita beli baju baru, baju yang paling mahal. Kita siapkan makanan dan hidangan untuk orang yang datang atau orang yang menjumpai kita di rumah kita, itu sunnah. Kita pakai wangi-wangian, itu sunnah. Yang kedua, flexing bermakna dakwah atau bermakna kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita memakai baju baru, HP baru, sepatu baru, atau bahkan segala sesuatu yang baru-baru? Boleh, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat Allah itu bertambah kepada kita. Alhamdulillah kita bisa beli HP harganya 500.000. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya mampu beli HP harganya 750.000. Mudah-mudahan besok ya Allah tambahlah nikmat kami agar bisa membeli HP yang lebih bagus lagi untuk dakwah, untuk media silaturahim dan lain sebagainya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur,
pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang sudah mengerti itu dan sudah memahami itu. Namun para teman-teman semuanya, remaja-remaja semuanya, ketika Idul Fitri tidak jarang kita ketemu dengan teman-teman kita yang flexing. Kita tidak jarang mereka menampakkan dan memamerkan baju barunya, HP barunya, dan peralatan Idul Fitri mereka yang baru hanya untuk sekedar pamer-pamer dan menunjuk-nunjukkan, ini loh aku mampu beli, ini bagus enggak ya, agar tujuannya apa? Mengintimidasi kita. Akan tujuannya apa? Menunjukkan apa yang dia miliki kepada kita semuanya. Bagaimana kita kalau ketemu dengan orang lain seperti itu? Yang pertama, kita harus berpikir positif. Ya, jangan dia flexing kemudian kita tambahi dengan flexing juga. Nanti melakukan flexing, dan akhirnya kita memaksakan sesuatu yang tidak bagus. Kita kasih pujian. Alhamdulillah, ini harganya berapa Rek? HP-mu kok bagus banget gitu. Doakan ya temannya, saya bisa beli HP seperti kamu, saya bisa beli baju seperti kamu, saya bisa beli sepatu seperti kamu. Alhamdulillah, kita lapangkan dada kita, hati kita kalau ketemu orang-orang atau teman-teman yang mungkin flexing kepada kita. Agar apa? Kita memiliki atau kita mendapatkan makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Karena apa? Satu rahasia bagi orang yang flexing. Nah, ini pernah Ustaz temui ini. Apa itu? Kadang orang yang suka flexing itu baper. Kalau nggak baper apa? Buper. Nah, sekarang banyak istilah ya. Ada baper, itu bawa perasaan. Dia ingin membawa perasaannya kepada kita gitu. Mereka ingin menunjukkan apa yang dia miliki, supaya perasaan ingin dipuji ada, perasaan kaya ada, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah buper. Apa itu buper? Butuh perhatian. Mereka yang flexing butuh perhatian, teman-teman. Loh, kok bisa butuh perhatian? Loh, ya iya dong. Mereka butuh pujian kita, mereka butuh kalimat-kalimat kita untuk mendukung apa yang dia miliki. Itu hanya akan menunjukkan kemiskinan orang yang flexing. Jadi orang yang flexing itu sebenarnya orang miskin. Karena apa? Dia butuh sesuatu untuk kita puji. Dia senang kalau misalkan HP-mu kok bagus banget. Cuman bukan itu ya intinya, teman-teman ya. Apa intinya? Intinya kita berpikir positif. Walaupun kita ketemu orang yang suka pamer, orang yang suka flexing, itu mereka sebenarnya hatinya adalah miskin. Kita bisa lihat di televisi, di media, di HP, di YouTube, atau di mana itu banyak artis-artis, banyak tokoh-tokoh publik yang suka flexing itu sebenarnya hatinya miskin karena butuh pujian kita, butuh kalimat-kalimat atau ungkapan kita yang mendukung dia. Nah, yang kedua, yang pertama tadi flexing teman-teman itu bermakna pamer. Yang kedua apa? Bermakna syukur atau bermakna menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang eranya era medsos, eranya adalah sekarang era smartphone, eranya HP, eranya tinggal one click, berita langsung keunggah semuanya. Kadang kita berdakwah, kadang kita berbuat, kadang kita berceramah, itu juga kadang harus kita tunjukkan kepada orang. Ini flexing bermakna positif ya, karena tujuannya adalah untuk satu dakwah dan dua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Eranya sekarang sudah era viral atau era viral. Eranya apa? Era terkenal. Eranya apa? Orang tahu dan bisa menikmati apa yang kita ceramahkan, apa yang kita sampaikan itu hanya dengan melalui medsos. Kadang butuh dakwah itu untuk disebarluaskan, kadang butuh kalimat-kalimat positif atau hadis-hadis Nabi atau apa ilmu yang kita miliki untuk disebarkan kepada orang lain agar mereka paham. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu tidak ada yang semudah era sekarang ini. Eranya smartphone, eranya media, eranya digital sudah. Itu juga perlu, cuman tidak berisi pamer atau berisi riya. Hati-hati ya kalau flexing. Karena apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Cenderung orang yang flexing itu sombong. Nabi mengatakan bahwasanya apa? Tidak akan masuk surga
orang yang ada di dalam hatinya sebiji dzarrah adalah sifat sombong. Kita kurangi, kita minimalkan rasa sombong, egois dan lain sebagainya agar Idul Fitri ini bermakna rahmat, bermakna barokah. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Al-Quran bro itu yang mengatakan, jangan berjalan di muka bumi dan memalingkan mukamu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan. Karena sombong itu bukan miliknya manusia. Apa yang kita miliki? HP baru suatu saat akan rusak, baju baru suatu saat akan robek, sepatu baru suatu saat akan kusut. Apa yang kita banggakan? Namun satu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya HP, sepeda motor baru, punya baju baru, itu dalam rangka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, supaya Allah selalu tambahin nikmat kita, bro. Nah, itu flexing. Jadi teman-teman semuanya, para remaja, momen Idul Fitri ini jangan sekali-kali gunakan sebagai momen untuk flexing, agar makna Idul Fitri bisa kita dapatkan, agar rahmat Idul Fitri, barokah Idul Fitri bisa kita dapatkan. Saya Muhammad Taufik Fanan, tak lupa mengucapkan Allahu minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah 2024. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe Di YouTube channel Stainin Sidoarjo. nikmati kebersamaan hari raya kalian dengan menonton video ini. Dan jangan lupa ditonton waktu lebaran ya. See you, bye-bye.